Halo teman-teman, baik lagi bersama saya Panjar di channel Pajri. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu request dari kalian, yaitu membahas tentang latihan soal dari trigonometri. Nah, sebelum itu yang kalian harus pahami adalah trigonometri untuk himpunan penyelesaian trigonometri dasar atau solusi untuk trigonometri dasar dalam persamaan adalah seperti ini. Jadi kalau soalnya itu dalam bentuk derajat, artinya 0 sampai 360 derajat, misalnya ya. Nah, kalau misalnya 370 derajat kan nggak memenuhi ya, karena dia lebih dari 360 derajat. Kalau minus juga tidak memenuhi, karena dia kurang dari 6 derajat. Rumus untuk sin adalah sin X sama dengan sin alfa derajat. Itu untuk persamaannya. Nah, untuk solusinya ada dua, yaitu untuk X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oh ya, untuk K itu bebas ya, yang penting dia itu bilangan bulat, mau berapapun tapi harus memenuhi selangnya. Selangnya itu kan 0 sampai 360 derajat. Jadi pastikan kalian memeriksa K yang mana yang memenuhi di selang 0 sampai 360 derajat gitu ya. Terus cos juga sama untuk selang derajat, cos X sama dengan cos A derajat, itu untuk persamaannya. Dan solusinya atau penyelesaiannya adalah X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dan yang kedua minus A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dan yang terakhir adalah rumus dari tangen atau tan ya. Solusinya adalah X sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, gimana nih kalau misalnya satuannya itu bukan derajat tapi radian? Nah, gampang ya. Ingat aja, dalam 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi A derajat itu sama dengan A dikali pi dibagi 180 derajat. Nah, gitu ya yang diingat-ingatnya. Oke, dalam pi radian sebenarnya kita tinggal ngerubah sudutnya aja. Jadi kan tadi sebelumnya kan di sinus itu ada 360 derajat. Berarti kalau kita rubah ke pi radian, kan tadi pi 1 pi kan 180, berarti 2 pi kan 360. Berarti kita tulis X sama dengan A ditambah K dikali 2pi, bukan 360 derajat kan. Nah, begitu ya, tinggal kalian rubah sudutnya ke bentuk pi radian. Dan saya juga udah menampilkan 1pi itu adalah 180 derajat ya. Oke, ini untuk soal dari request kalian. Ada 6 soal ya yang harus diselesaikan. Jadi ada 2 sinus, 2 kosinus, dan 2 tangen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Soalnya adalah dalam selang X sama dengan 0 sampai 2pi. Nah, udah ada batasannya ya. Kalau misalnya 3pi berarti nggak memenuhi. Atau 0 derajat sampai 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan trigonometri sebagai berikut. Ada 6 persamaan trigonometri ya. Kita selesaikan satu persatu. Soal yang A. Soal untuk sinus, dan ini kan derajat ya, dalam bentuk derajat, berarti kita bisa pakai solusi atau rumus yang udah ditunjukin di slide sebelumnya, bahwa ada 2 penyelesaian untuk sinus. Oke, yang pertama kan sinus sin X itu sama dengan sinus 110 derajat. Ini 110 ya, 10 derajat. Nah, habis itu kan rumusnya adalah untuk penyelesaiannya X sama dengan A. Nah, A-nya kan ini 110 derajat. Jadi kita tulis 110 derajat ditambah K dikali
Karena ini derajat berarti dikali 360 derajat. 360 derajat. Begini kan ya. Habis itu yang satu lagi rumusnya adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi 110 ditambah K dikali 360 derajat. Nah gini, ini untuk rumusin. Jadi K-nya itu seperti yang saya bilang tadi bebas, cuman harus memenuhi yang ini, harus memenuhi yang selangnya ini atau intervalnya ini. Nah untuk rumus yang kedua kan kalau kita sederhanakan lagi, 180 dikurangi 110 kan 70. Berarti 70 ditambah K dikali 360. Oke, kalau K-nya minus 1, supaya gak capek memeriksa apakah ini memenuhi atau tidak memenuhi, kalian cuman patokannya ini yang bentuk K dikali 360 derajat. Kalau ini minus, maka X-nya nggak memenuhi, soalnya si A-nya itu kan kurang dari 360 derajat. Otomatis kalau K-nya sama dengan minus 1, otomatis ini juga minus. Jadi pasti nggak memenuhi. Oke, kita coba cek untuk K-nya itu sama dengan minus 1. K sama dengan minus 1. Kalau K sama dengan minus 1, untuk rumus yang pertama ini, X-nya adalah 110. K kan minus 1, berarti minus 1 dikali 360 derajat adalah minus 360 derajat pasti ya. Ini hasilnya kan minus ya, 110 kan dikurangi 360 hasilnya minus 250 kan ya, minus 250. Kenapa ini tidak memenuhi? Ya karena kan batasnya adalah 0 sampai 360 derajat. Jadi kalau ada minus berarti belum memenuhi. Ini tidak memenuhi. Oke, untuk yang kedua, X sama dengan 70 ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan min 1, ini juga sama. Karena ini kan lebih besar ya angkanya dibanding ini. Berarti kan kalau dikali minus, artinya nanti hasilnya juga akan minus. Oke, kita coba untuk K sama dengan 0. X untuk yang rumus pertama. Nah, coba kalian masukin K-nya ke sini. Berarti 0 dikali 360 derajat itu kan sama dengan 0. Ditambah 110 berarti hasilnya 110. Nah, memenuhi gak? Memenuhi ya, karena 110 derajat ini ada di antara 0 sampai 360 derajat. Yang gak ada di antara ini adalah angka minus dan lebih dari 360 derajat. Gitu kan ya? Oke, untuk rumus yang kedua, X sama dengan 70 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K-nya itu kan 0 ya tadi. Berarti kalau dimasukin, ini 0 ditambah 70. Hasilnya 70 juga, 70 derajat. Nah, gitu ya. Ini derajat. Oke, jadi himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah berurutan ya, 70 derajat, koma 110 derajat. Nah, ini untuk soal yang A. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk X itu ada dua, 70 derajat dan 110 derajat. Nah, gimana nih kalau K-nya sama dengan 1, bener gak? Oke, berarti kita jangan dulu ini ya, jangan dulu nyimpulin ini. Oke, saya akan buat
suatu argumen nih. Kalau K sama dengan 1, ya berarti otomatis yang ininya, yang K dikali 360 derajat adalah 360 derajat. Ya otomatis, karena dikali 1. Sedangkan yang kiri itu angkanya positif. Berarti kalau misalnya batasnya 360 derajat, terus ini 360 derajatnya utuh, ditambah positif walaupun 0,001 misalnya, maka dia gak akan memenuhi, soalnya dia udah lebih dari 360 derajat. Begitupun yang ini ya, kalau ini kan 360 derajat berarti ditambah 70, berarti kan bakal lebih dari 360 derajat pasti, berarti tidak akan memenuhi. Nah untuk yang B sama ya, pakai sinus, cuman dia pakai radian, tapi gak ada beda kalau dalam derajat, tinggal kita rubah derajatnya aja. Berarti untuk rumus yang pertama, X untuk sin-nya kan tadi 110, berarti di sini tinggal pi per 4 aja, sama dengan pi per 4 ditambah K dikali, nah tadi kan 360 derajat, 1 pi nya itu kan adalah 180 derajat, berarti 2 pi adalah 360 derajat, berarti dikali 2 pi. Oke, untuk rumus yang kedua, 180 derajat dikurangi A. Nah, karena bentuknya adalah radian, maka 180 derajatnya itu kita rubah ke bentuk radian. Bentuk radian dari 180 derajat adalah pi, karena 1 pi adalah 180 derajat. Jadi, pi dikurangi A. A-nya berapa? A-nya adalah pi per 4, berarti dikurangi pi per 4 ditambah tetap yang tadi K dikali 2 pi, karena diganti 360 derajatnya sama pi. Oke, ini hasilnya adalah 4 dikali pi 4 pi dikurangi pi 3 pi, berarti 3 pi per 4 ditambah K dikali 2 pi. Oke, kita inspeksi lagi ya, periksa lagi. Kalau K-nya minus 1, seperti yang saya bilang tadi, kalau ini lebih besar daripada ini, sedangkan selangnya adalah 0 sampai 2 pi, dan ini tidak memperbolehkan hasilnya minus dan tidak memperbolehkan hasilnya lebih dari 2 pi. Berarti kalau K-nya minus 1, ini kan pasti minus 2 pi kan, sedangkan minus 2 pi kan 2 pi kan lebih besar daripada pi per 4. Kalau diminusin, ini hasilnya pasti akan minus. Pi per 4 dikurangi 2 pi bakal minus. Oke, berarti untuk K sama dengan minus 1 tidak akan memenuhi. Berarti untuk K sama dengan minus 1 di rumus yang kedua, yang ini, karena 2 pi itu lebih besar daripada 3 pi per 4, sedangkan nanti kan K-nya itu adalah minus 1, yang artinya ini itu pasti lebih kecil jauh daripada ini ya, sehingga nanti hasilnya adalah sebuah bilangan negatif. Nah, berarti nggak memenuhi juga. Oke, kalau untuk K sama dengan 0, nah untuk K sama dengan 0 ini kan pasti 0 ya, 0 dikali 2 pi kan 0, hasilnya adalah pi per 4. Oke, kita tulis ya. Oke, nah ini untuk yang kedua, si X-nya karena K-nya 0, berarti kan 0 dikali 2 pi, berarti hasilnya adalah 3 pi per 4, hasilnya adalah 3 pi. Nah, kedua penyelesaian ini atau kedua solusi ini memenuhi. Karena apa? Karena kedua solusi ini
berada di antara selang atau interval ini. Bayangin aja 0 sampai 2. Nah, coba kalian bagikan 1 dibagi 4. Kan 1 dibagi 4 0,25. Memenuhi kan ya? 0 sampai 2 pi kan di antaranya itu ada 0,25 kan? Terus satu lagi 3/4 atau 0,75. Memenuhi juga karena ada di antara 0 sampai 2 pi atau 0 sampai 2 ya. Sederhananya gitu. Oke, untuk K sama dengan 1. Nah, untuk sama dengan 1, seperti yang saya bilang sebelumnya di sudut derajat, kalau 1 berarti ini itu udah sampai batas atas 2 pi. Kalau dijumlahkan lagi dengan bilangan positif, maka solusinya akan melebihi selangnya. Kan 2 pi ditambah pi per 4 kan pasti 2 pi lebih. Sedangkan di sini 2 pi kan pas, nggak boleh lebih, berarti tidak memenuhi. Untuk rumus yang kedua, untuk K sama dengan 1, sama juga ya, 2 pi. Kalau ditambah dikit aja 3 pi per 4, maka dia nggak akan memenuhi karena batas atasnya itu adalah 2 pi saja. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 4, 3 pi per 4. Oke, kita lanjut ke kosinus. Untuk soal kosinus juga, kita pakai rumus yang sebelumnya ya, yang di slide sebelumnya. Jadi, kosinus X sama dengan cos 40 derajat, berarti ini dalam bentuk derajat. Adalah X sama dengan 40 ditambah, karena dalam bentuk derajat berarti dikali 360 derajat, K dikali 360 derajat. Oke, satu lagi adalah X sama dengan minus 40, karena ini berkebalikan ya, kosinus itu ada positif 40 dan minus 40, saling berkebalikan, ditambah K dikali 360. Nah, sekarang kalian tinjau untuk K-nya sama dengan minus 1. Untuk K sama dengan minus 1, oke, kalau ini kan lebih besar daripada ini. Sedangkan kalau misalnya kita kalikan dengan minus 1, ini pasti akan lebih kecil jauh daripada ini. Sehingga kalau ini bentuknya minus, ditambah dengan ini 40, maka hasilnya akan minus. Sehingga dalam selangnya itu tidak akan memenuhi penyelesaian. Nah, untuk rumus yang kedua, kalau K-nya minus 1 ya, kalau K-nya minus 1, ini minus 360 derajat, diminusin lagi 40, ya makin jauh ya, makin minus. Nah, ini juga gak akan memenuhi. Oke, kita tinjau ke K sama dengan 0. Nah, kalau K sama dengan 0 memenuhi ya, untuk yang ini. Coba K sama dengan 0. Berarti X-nya adalah K-nya 0, berarti 0, sisa 40 kan? Oke, ini untuk rumus yang pertama yang di sini. Berarti untuk yang ini X-nya K-nya kan 0, berarti ini 0 minus 40. Kira-kira memenuhi gak? Enggak ya, karena bentuknya minus atau kurang dari 0. Sehingga hasilnya adalah tidak memenuhi. Oke, untuk K sama dengan 1.
Oke, untuk K sama dengan 1 di rumus yang pertama ini, kan kalau 1 dikali 360 derajat kan 360 derajat. Nah, kalau ditambahin lagi bilangan positif, maka akan melebihi 360 derajat ya, otomatis tidak memenuhi penyelesaian. Nah, untuk yang kedua, yang ini, kalau K sama dengan 1, berarti kan 360 derajat, dikurangi 40, otomatis kan berkurang ya. Nggak bertambah, nggak melebihi 360 derajat, tapi berkurang dari 360 derajat. Berarti 360 dikurangi 40. Hasilnya adalah 320. Jadi kalau K sama dengan 1, X untuk yang rumus pertama, kalian coba hitung sendiri ya. Kalau 1 ini tinggal dijumlahin, pasti gak akan memenuhi. Tapi untuk yang kedua, 1 dikali 360 derajat, 360 derajat dikurangi 40, berarti 320 derajat. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya cuma ada 2 juga ya, sama, yaitu 40 derajat, 320 derajat. Nah, gini. Oke, kita lanjut ke soal yang D. Untuk yang D juga sama. Kita tinggal rubah 360 derajatnya menjadi 2pi ya, ke bentuk radian. Berarti X, langsung aja ya. X sama dengan positif ini, berarti kan tadi kan 40 sama kebalikannya. Nah, cara cepatnya gini, supaya penulisannya hemat juga ya. Kalian tinggal pakai tanda plus minus aja. Plus minus. Oke. Nah, gimana untuk K-nya? Pasti dicek lagi ya. Untuk K sama dengan minus 1. Untuk K, nah gimana nih kalau gini? Ya, ini nggak ada beda ya sama ini. Karena ini kalau dipisah ya berarti 5pi per 6 sama min 5pi per 6. Oke, untuk K sama dengan min 1. Berarti untuk rumus yang pertama positif dulu ya. Berarti kalau K sama dengan minus 1, otomatis kan ini yang minus 2pi ini akan jauh lebih kecil daripada ini. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah minus juga. Untuk rumus yang kedua, minus 5pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Untuk K-nya itu minus 1. Nah, untuk K sama dengan minus 1, berarti kan ini min 2pi, diminkan lagi sama 5pi per 6. Berarti kan jauh lebih kecil dibanding 0 kan. Berarti untuk K sama dengan min 1 tidak memenuhi semua. Untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0. Coba. Untuk K sama dengan 0, ini kan 0. Sisa plus minus 5pi per 6. Nah, ini kan ada dua penyelesaiannya, plus minus 5pi per 6. Tapi yang memenuhi adalah yang plusnya doang, karena kalau yang minus nggak boleh negatif kan, nggak boleh kurang dari 0. Berarti yang memenuhi adalah K sama dengan 0 untuk rumus yang pertama. Sehingga X-nya adalah, ini kan pasti hilang, 5pi per 6. Nah, gini ya. Untuk K sama dengan 1. Oke, untuk K sama dengan 1. Di rumus pertama, 5pi per 6 ditambah 2pi. Karena kan K-nya sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1, ini kan udah jadi 2pi nih. Terus ditambah lagi yang positif nih. Berarti akan lebih besar daripada 2pi. Otomatis tidak akan memenuhi penyelesaian.
Nah, sekarang coba untuk yang rumus yang kedua. Yang minus 5pi per 6 ditambah 2pi. Nah, oke. Kalau ada 2pi, terus kita kurangkan minus 5pi per 6, dia akan memenuhi karena pasti hasil akhirnya adalah kurang dari 2pi ya. Kurang dari 2pi. Oke, untuk K sama dengan 1. Minus 5pi per 6 ditambah 2pi. Hasilnya adalah 6 dikali 2, 12. 12 kurangi 5, 7. 7. Nah, ini kan pasti menuh ya. Coba cek aja sama kalian. 7 per 6 itu ada di antara 0 sampai 2 gak? Kalau ada berarti benar. Tapi saya sudah cek 7 per 6 itu ada. Ya, karena 7 per 6 kan 1 koma lebih. Nggak melebihi 2, nggak kurang dari 0 gitu ya. Jadi, hasil atau himpunan penyelesaiannya adalah untuk E. Kalau tangan, rumusnya cuma satu, yaitu A ditambah K dikali 180. Karena kan ini derajat, berarti langsung aja ya. X-nya sama dengan A-nya berapa? A-nya kan yang ini kan, yang 200, berarti 200 ditambah K dikali 180. Oke, ini langsung ya. Langsung menentukan K-nya. Kalau K-nya minus 1. Kalau K minus 1, nah bisa ya, karena ininya itu kurang daripada ini. Kalau diminusin kan berarti masih besar, masih positif. Oke, untuk K sama dengan min 1. Berarti X-nya, karena rumusnya ada 1, sama dengan 200 dikurangi minus 1 dikali 180 kan? Minus 180 kan? Kurangi 180 derajat. Hasilnya adalah 20 derajat pasti. Oke, benar ya? Karena 20 derajat itu ada di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, memenuhi gak? Memenuhi juga, karena kalau K-nya sama dengan 0, berarti ini hilang. Sisa 200 derajat. Sama dengan 200 derajat. Ya, karena kan K-nya 0, ini kan 200, berarti ininya udah habis. Sisa yang terakhir adalah 200 derajat. Kenapa memenuhi? Ya karena 200 derajat itu ada di antara 0 sampai 360 derajat. Atau kalian bayangin aja suatu angka dari 0 sampai 360. Ada gak di antara angka-angka itu yang 200? Kalau ada berarti memenuhi. Oke, untuk K sama dengan 1, memenuhi gak? Enggak ya. Karena kalau misalnya K-nya sama dengan 1, hasil yang kanannya ini kan 180, terus ditambahin 200. Hasilnya adalah 380. Nah, dalam selang atau interval, batasnya adalah 360. Sedangkan hasil ketika K sama dengan 1, hasilnya adalah 380. Jadi nggak memenuhi. Untuk soal yang F, langsung aja ke rumusnya. X A-nya berapa? A-nya itu adalah dalam bentuk pi. 5 pi
per 3 ditambah K bukan dikali 180 ya, karena dalam bentuk pi radian, tapi kita rubah bentuk 180 derajat ini menjadi pi radian. Karena 1 pi adalah 180, berarti dikali dengan pi. Oke, untuk K sama dengan minus 1. Memenuhi gak kira-kira? Kita cek ya untuk K sama dengan minus 1. Nah, berarti X-nya adalah 3 dikali pi, 3pi. Berarti 5pi dikurangi 3pi adalah 2pi. 2pi per 3. Nah, kira-kira memenuhi gak menurut kalian? Memenuhi ya. Coba aja bagiin 2 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,66. Dan itu kan berarti ada di antara 0 sampai 2 ya. Kalau gampangnya gini, sebutin aja angka-angka bilangan real yang ada di antara 0 sampai 2. Berarti kan ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,001, 0,6 juga ada. Jadi memenuhi syarat atau selang dari soalnya. Untuk K sama dengan 0, apakah memenuhi? Memenuhi juga ya, karena K sama dengan 0 ininya kan pasti habis, sisa 5pi per 3. Dan 5 per 3 kan 1, lebih, tapi tidak melebihi 2 ya, enggak 2, lebih, tapi 1, lebih ya. Jadi bakal memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian untuk yang F adalah 2pi per 3 sama 5pi per 3. Nah, gini ya. Jadi untuk bagian F itu ini. Oh ya, untuk bagian E, himpunan penyelesaiannya 20 derajat sama 200 derajat. Oke ya, mudah banget untuk soal trigonometri dasar ini. Kalian tinggal mengerti konsep dari trigonometri. Oke, mungkin sekian dari video pembahasan pertanyaan kalian. Kalau masih bingung atau ingin mengirimkan soal matematika atau fisika, kalian boleh mengirimkan soalnya ke DM Instagram saya atau ke email saya yang ada di deskripsi. Video kali ini saya cukupkan, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.